ada yang sampai ngomong, katanya kalau Palestina sama Israel ini selesai berperang atau damai, katanya di dalam Islam itu ada dinyatakan bahwa akan terjadi kiamat. Itu benar nggak tuh? Yang terjadi di Israel dan Palestina itu bukan perang agama. Yang di Gaza yang dibom sama Israel itu tidak hanya orang Islam, orang Kristen banyak. Saya punya teman di sana namanya Bang Onim, relawan dari Indonesia yang tinggal di Gaza. Yang bikin YouTube ya? Yang bikin YouTube namanya Bang Onim. Iya, aku lihat itu. Itu dia nyamperin orang-orang gereja yang dibom. Kena juga? Kena juga. Oh, dan dia nolong juga, dia ngasih makan juga kepada orang-orang itu. Maka saya katakan yang terjadi di Gaza itu bukan perang agama, bagi saya lebih dari penjajahan. Kan Israel nggak punya wilayah. Israel itu nggak punya wilayah, dia pengen menguasai tanah Palestina. Jadi yang terjadi di sana itu penjajahan, bukan perang agama. Lalu apa hubungannya dengan Masjidil Aqsa itu, yang katanya sangat menjadi perebutan di tanah Karena itu? tempat suci dan punya sejarah. Itu kalau misalnya Israel berhasil menguasai itu, emang kenapa? Apa yang akan terjadi? Ya kalau Israel menguasai itu kan berarti orang Islam kehilangan aset tempat ibadah sucinya, bro. Oke. Mana ada orang-orang Islam mau kehilangan katakanlah Masjidil Haram Mekah. Iya, iya, paham. Padahal Masjidil Aqsa itu merupakan salah satu tempat suci umat Islam. Iya, iya, iya. Yang mempunyai sejarah. Iya. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu berangkat dari Masjidil Aqsa. Itu aku tahu itu. Masjidil Aqsa. Itu kalau itu kan hanya bagian kecil saja. Tapi intinya adalah di penjajahan karena Israel pengen mencaplok tanah Palestina. Karena dari awal Israel itu nggak punya tanah, nggak punya wilayah. Tapi yang terjadi itu. Jadi kalau hari ini mengatakan itu perang agama, saya nggak setuju. Karena sering dikait-kaitkan dengan agamanya, akhirnya agamanya yang jadi jelek gitu kesannya. Itu pemahaman yang salah saja. Okay. Pemahaman yang salah saja. Bahwa perang ini harus dihentikan. Karena bagi saya ini tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Iya, karena aku melihatnya sekarang kalau yang menjadi korban tidak hanya umat Islam, bro. Kalau agama A menang, terus yang meninggal gimana? Lah iya kan yang meninggal juga tidak hanya umat Islam. Orang Kristen juga banyak yang meninggal. Kemanusiaannya gimana? Makanya saya katakan itu tragedi kemanusiaan. Sekali lagi, Islam itu hadir dengan dua hal. Satu, rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Islam itu merupakan rahmat untuk seluruh sekalian alam. Tidak hanya untuk umat Islam. Untuk orang non-Islam juga rahmat. Kemudian kedua adalah Islam itu hadir dengan akhlak. Lah, kalau kita pengen menjaga Islam, ya tunjukkan Islam sebagai rahmat. Kemudian yang kedua, jaga akhlak. Itu saja. Tapi benar nggak kalau katanya di dalam Al-Quran itu sudah pernah dijelaskan bahwa akan perang-perang ini akan terjadi, dan ketika perang ini selesai atau damai akan kiamat. Itu benar nggak? Kalau itu saya kurang mengerti. Tapi yang jelas begini, walang tardo angkal Yahudi walang Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti mereka. Orang-orang itu tidak akan pernah berhenti bermusuhan sampai kita mengikuti mereka. Mereka tidak akan pernah ridho. Mengikuti ini maksudnya ajaran mereka, keyakinan mereka, ajaran mereka. Kalau itu ada ayatnya, walang tardo angkal Yahudi walang Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kalau sampai dikaitkan dengan kiamat, mungkin tafsirnya adalah bahwa sampai kiamat itu nggak akan terjadi seperti itu. Gitu. Lebih ke penafsiran. Lebih ke penafsiran. Soalnya orang jadi kalau mereka tidak ridho sampai kita mengikuti mereka, itu ada ayatnya. Yang tadi saya baca. Mungkin pemahaman mereka ini nggak sampai kiamat pun nggak akan selesai. Gitu. Iya. Soalnya kalau tapi sekali lagi saya tekankan, ini yang paling penting, bro. Yang paling penting adalah ini bukan perang agama, tapi ini tragedi kemanusiaan. Maka stop perang. Stop perang, stop penjajahan. Karena undang-undang kita mengamanatkan apa? Menjaga perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Ini bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Lah kenapa orang Indonesia itu kok ngeyel? Karena memang Palestina itu negara yang dulu termasuk negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Lumrah kan hari ini kalau jadi kayak utang budi lah gitu loh. Ya, masih masuk akal. Teman saya Bang Onim itu yang dikasih makan, dia Nasrani, dia masak, orang Palestina dikasih makan. Sampai kemarin saya bilang, Bang, aku transfer kemana? Aku nggak mau transfer melalui badan-badan yang nggak jelas. Aku mau bantu, tapi yang jelas benar. Ini, Kiai, ada yang amanah. Nah itu loh. Saya rencana mau live sama dia ngajak live di Instagram untuk berbicara bahwa ini bukan perang agama. Iya, jangan sampai kita itu terhasut. Jangan sampai kejadiannya di Israel.